Saudara, sejauh mana resiko penyalahgunaan kamera pemantau atau CCTV yang berpotensi menjadi kasus pelecehan seksual di area publik yang terjadi kali ini di Starbucks Mall Sunter, Jakarta Utara. Bagaimana pihak pengelola area publik dapat meyakinkan konsumen agar terlindung dari praktik kejahatan serupa? Kita akan bahas lebih lengkap bersama pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam, Bung Ruby. Selamat malam, Bung Aiman. Iya, saya ingin tanya dulu bukan terkait kasus ini, Ya. bahwa kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi sesungguhnya di Indonesia. Baik. Oh, banyak terjadinya kalau tereksekusi ataupun viral di internet mestinya sih tidak terlalu banyak. Oke. Tapi kalau mungkin hariannya kita tidak tahu ya, itu kan tinggal masalah profesionalitas dan kode etik yang operator ataupun tim surveillance yang memantau CCTV tersebut gitu loh. Jadi kalau akan kembali lagi ke kebijaksanaan perusahaan itu melakukan prosedur surveillance seperti apa, timnya harus bagaimana. Nah, balik lagi ke individunya. Tapi kalau yang viral sih menurut saya sih belum terlalu banyak. Yang viral belum terlalu banyak, tapi kemudian adakah yang merekam secara pribadi, katakanlah ada tempat-tempat tertentu, misalnya toilet dan lain sebagainya, kemudian dipasangkan CCTV yang mungkin tidak viral, tapi bisa jadi kemudian itu digunakan untuk konsumsi pribadi atau kelompok. Banyak? Oke. Baik, jadi kalau yang viral hari ini kan terkait CCTV murni. Ya. Yaitu CCTV adalah surveillance system, kamera-kamera yang dipasang di tempat publik untuk sebenarnya kebutuhan baik itu perusahaan juga bagi kebutuhan masyarakat untuk keamanan dan lain-lain. Tetapi kalau yang ditempel-tempel di toilet atau tempat-tempat umum secara tersembunyi itu sebenarnya bukan disebut CCTV tapi disebut spy kamera saja. Nah, jadi kamera portable yang pakai pakai baterai maupun bisa dipasang pakai listrik, ditempatkan di posisi tertentu lalu diambil datanya kemudian. Nah, itu tidak bukan CCTV tetapi spy kamera. Oke, nanti saya akan bahas soal itu, spy camera, CCTV yang kemudian digunakan untuk dalam tanda kutip ya, konsumsi pribadi, melecehkan dan lain sebagainya. Saya ingin kemudian kita lihat sama-sama, tentu kita akan samarkan ini dan saya harus menyampaikan bahwa kita sudah mengundang dari pihak manajemen Starbucks Indonesia, namun ia tidak bersedia untuk hadir bersama kami atau melakukan sambungan Zoom dan lain sebagainya, tapi mengirimkan informasi berupa rilis konferensi pers yang kemudian dinyatakan. Saya akan bacakan, kami telah menindaklanjuti dan memastikan hal ini tidak akan terulang kembali. Kami memastikan bahwa individu yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi bersama PT Sari Coffee Indonesia. Sari Coffee Indonesia adalah pemilik dari Starbucks di Indonesia. Ini adalah Andreas Siahaan, Senior GM PR and Communications PT Sari Coffee Indonesia. Ini kemudian yang dikirimkan ketika kami mengundang dari pihak PT Sari Coffee Indonesia atau Starbucks Indonesia. Kita akan lihat bagaimana kemudian CCTV ini, saudara. Ini kita akan bisa lihat, ini kemudian tentu kami akan samarkan. Iya. Ini memang tampak betul ini CCTV yang digunakan di ruang surveillance. Di ruang surveillance CCTV yang biasa kemudian ditempatkan mesin-mesin, perangkat, kemudian hard disk yang merekam CCTV. Saya tidak melihat bahwa yang biasanya yang bertugas di sini kan, koreksi kalau saya salah Bung Ruby, biasanya kan petugas khusus ya, petugas keamanan dan lain sebagainya. Tapi ini tampaknya bukan seperti petugas keamanan karena tidak menggunakan seragam. Yang saya dapatkan informasi, nanti mesti dikoreksi kembali kalau seandainya memang ada informasi dari pendalaman kepolisian bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pegawai peracik kopi atau yang sering dikenal dengan barista di Starbucks Coffee di sana di Mall Sunter. Ini kita lihat memang resolusinya sangat tinggi ya, Bung Ruby ya, karena memang ini CCTV yang digunakan untuk surveillance. Betul. Nah, kebetulan untuk korporasi tertentu, apalagi sebesar gerai kopi tersebut, mereka mampu lah membeli kamera-kamera yang beresolusi tinggi. Kebutuhan mereka kelihatan kalau dari situ mestinya adalah mengamankan customer sebenarnya, bahwa kalau pakai resolusi tinggi, kalau ada kejadian-kejadian tertentu bisa dilakukan
pemantauan atau evaluasi kejadian-kejadian sebelumnya. Iya, kita ingat Tapi, kita ingat waktu kasus kopi beracun di salah satu gerai kopi yang ada di Grand Indonesia waktu itu ya, yang menyebabkan salah seorang perempuan yang bernama Mirna ini meninggal. Benar. Nah, jadi kalau tadi kelihatan seperti Bang Eman sebutkan bahwa itu pelaku bukan orang security, sepertinya iya. Tapi kalau dia bukan orang security, kenapa dia bisa punya akses ke tempat tersebut? Nah, jadi menurut saya juga ada hal-hal lain yang dilanggar oleh si karyawan ini, apalagi kalau dia memang benar barista. Mestinya dia tidak boleh bisa mengakses ruangan CCTV tersebut, bahkan tidak bisa mengakses CCTV seperti yang diviralkan. Karena apa? Mestinya CCTV walaupun ditinggal ataupun orang lain yang mengakses, itu ada passwordnya, Bang Iman. Mestinya ada passwordnya, sehingga hanya orang tertentu yang bisa membuka, baik itu mengakses real time view maupun mengakses rekaman-rekamannya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat seperti itu, terkesan dia bisa mengakses full, bahkan kalau dia bisa mengakses seperti admin, mendapatkan akses admin, berarti dia bisa melakukan pendownloadan atau mengcopy ke flash disk biasanya. CCTV memiliki feature untuk mengcopy ke CD-ROM maupun ke flash disk. Ya, ada pelanggaran di sini? Adakah kemudian pelanggaran dari sisi teknologi informasi kalau kita bicara soal hukum? Karena dia menurut saya sih mungkin ini kalau pelanggan yang dimaksud yang ditampilkan viral tadi melakukan laporan ke polisi, dia berarti entah itu bisa pencemaran nama baik atau yang sekitar demikiannya. Tapi bisa menggunakan undang-undang ITE karena media yang digunakan adalah elektronik. Iya. Tentu ini dekat pada kasus yang bersifat delik aduan. Saya ingin bertanya tadi, saya tertarik dengan apa yang Anda sebutkan tadi. Ada CCTV, ada spy camera atau kamera mata-mata kalau disebutkan ya. Tapi kamera mata-mata atau spy camera yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya. Misalnya ditaruh di kamar mandi, kemudian di tempat-tempat tertentu, di meja dan lain sebagainya. Untuk kemudian konsumsi pribadi kah atau mungkin untuk konsumsi dijual misalnya, itu hal yang terjadi. Bahkan bisa dikendalikan melalui jarak jauh. Betul demikian, Bung Ruby? Betul. Di beberapa negara, baik itu di Asia maupun di Amerika, hal tersebut sering terjadi. Jadi ada yang menempelkan atau memasang di sebuah toilet yang biasanya tidak dipasang keamanan ataupun tidak ada yang menjaga. Mereka berani pasang lalu melakukan remotely surveillance atau melihat secara jarak jauh. Baik itu pakai teknologi Wi-Fi maupun pakai teknologi GSM. Nah, ada juga yang hanya ditempel atau dipasang lalu merekam ke sebuah memory card. Berarti si pelaku itu akan mengambil datanya di kemudian hari atau di kemudian waktu. Nah, dari kejadian-kejadian yang di negara-negara lain tersebut, itu sudah ada juga yang memproduksi dan bahkan menjual secara online hasil surveillance yang ilegal tadi. Iya. Apakah itu hal yang banyak terjadi atau jangan-jangan mafhum terjadi tapi kita tidak tahu? Bisa saja. Ada beberapa waktu lalu, kalau nggak salah itu di pertengahan bulan 2019, itu pernah terjadi di Indonesia. Ada kejadian seperti itu dan pelaku akhirnya minta maaf karena diperkoki oleh korban itu sendiri. Dan memang ini lagi-lagi delik aduan. Kalau korbannya tidak melapor, maka tidak akan ada proses hukum di sana. Polisi dari Polda Metro Jaya juga mengatakan masih menunggu aduan dari korban yang tergambar di dalam CCTV tersebut. Namun kalau tidak ada aduan, maka tidak ada proses hukum yang bisa dijalankan. Saya ingin bertanya, adakah ciri-ciri khusus? Tentu ini kita bicara soal pengetahuan untuk umum, pengetahuan untuk awam. Adakah ciri-ciri khusus ketika kemudian kita masuk ke dalam sebuah toilet misalnya, ataukah kita masuk ke dalam sebuah kafe atau mall di mana mungkin saja ada hal-hal, kalau CCTV tentu tidak bisa ya, karena itu memang untuk keamanan. Tapi hal-hal lain yang mungkin tidak wajar, seperti spy camera tadi. Adakah kemudian ciri-ciri khusus yang bisa kita
ketahui bahwa kita harus hati-hati ini karena ada kemungkinan ada spy camera yang bisa merekam aktivitas kita mungkin pada saat kita ke toilet dan lain sebagainya? Oke, yang pertama pastikan arah kira-kira pasti sebuah spy kamera kalau di tempat toilet dan sejenisnya itu pasti akan mengarah ke tempat yang si pelaku menarik untuk dieksploitasi. Nah, kira-kira yang mengarah ke tempat tersebut kita perhatikan. Apakah angle-angle yang mengarah ke tempat tersebut ada benda-benda mencurigakan yang kira-kira bukan bagian dari toilet itu sendiri. Nah, salah satunya tanda-tandanya adalah misalnya ada sebuah semacam titik kecil kaca. Nah, kaca itu sebenarnya lensa. Nah, biasanya yang pasti nongol ataupun yang pasti terlihat ke mata korban atau ke sisi korban adalah sebuah titik semacam kaca tadi, yaitu adalah lensa yang timbul. Nah, lensa itu pasti tidak akan bisa disembunyikan. Tetapi badan kamera, spy kamera lainnya, itu bisa disembunyikan oleh pelaku. Tetapi titik atau kamera berupa kaca inilah yang perlu kita perhatikan. Anda keberatan, Bung Ruby, bentuknya bisa apa aja ini? Karena kita nggak tahu, siapa tahu misalnya ada, kalau kami di media tentu kami melakukan katakanlah jurnalisme investigasi yang tentu ada undang-undang yang mengatur itu. Kami misalnya punya kamera pulpen misalnya, tapi tentu yang beredar di pasaran sana tentu berbeda-beda karena ada banyak sekali hal-hal seperti itu yang kemudian bisa dibeli dengan harga murah karena sangat menyebar. Anda bisa menyebutkan kira-kira bentuknya saat ini yang paling mutakhir apa saja? Ya, pertama bentuknya biasanya persegi panjang, kecil-kecil seperti ini, tapi ditutupi atau dikamuflasekan sebagai permen karet. Entah itu permen karet atau benda-benda sejenisnya. Ada juga, jadi kalau seperti tadi disebutkan, ada pulpen maupun kacamata, itu yang tertinggal di sebuah toilet. Nah, kita juga perlu hati-hati, karena di kacamata, di pulpen, di gantungan kunci, apapun jenisnya itu banyak bisa dipasang kamera. Juga misalnya berbentuk semacam smoke detector tetapi palsu, dia dipasang juga kamera. Ada juga bentuknya berupa spray yang pengharum ruangan, tapi di ujungnya itu dipasang, di tengah-tengahnya dipasang kamera. Ada juga berupa extender kabel, extender listrik itu, kontak listrik yang berkabel. Nah, di salah satu titiknya juga ada kamera. Jadi memang luas atau banyak sekali variasinya. Bisa juga berupa jam dinding kecil. Jadi macam-macam Bang Iman. Luar biasa. Jadi ini modifikasi atau memang asli mereka beli seperti itu? Modifikasi. Yang dijual utamanya adalah spy kamera kecil. Lalu mereka melakukan modifikasi, inovasi agar terkesan tidak terkelihatan. Betul. Oke, terakhir Bu Nubi, apakah Anda pernah menemukan hal-hal seperti ini di Indonesia? Pernah. Dalam bentuk apa? Yang permen karet sama pulpen ditinggalin. Pulpen, oke. Kalau pulpen jelas. Kalau permen karet bagaimana? Sebenarnya tadi dia kotak, tapi bisa permen karet yang zaman dulu itu permen karet bentuknya panjang itu, tipis-tipis. Nah, terkesan dan itu bisa ditaruh tertinggal, pura-pura tertinggal. Nah, dia pakai baterai dan pakai micro SD card untuk penyimpanan video tadi. Oke, tapi kan kacanya kelihatan, lensanya. Kacanya kelihatan, tapi kan bagi orang awam itu kelihatan permen karet ada yang tertinggal misalnya gitu kan, dianggap biasa aja gitu. Oke. Kacanya akan terkamuflase dengan tulisannya biasanya. Tulisannya yang titik-titik bulat, nah biasa diarahkan di tempat kaca tersebut. Oke, baik. Jadi ini masih permen karet yang belum dibuka ya, masih belum buka, betul. Oke, luar biasa. Boxnya jadinya. Boxnya betul. Oke, baik. Terima kasih Bung Ruby, ini informasi yang luar biasa dan membuat kita juga waspada. Tapi Anda sudah menyebutkan tadi bagaimana kemudian kewaspadaan itu bisa kita lakukan tidak hanya kemudian bagi kita semua atau kaum perempuan, tapi juga mungkin bisa menyasar pada siapapun. Dan bisa jadi ini menjadi konsumsi pribadi, bisa juga kemudian untuk konsumsi
ekonomi, artinya dijual. Begitu ya, Bung Ruby ya? Betul, ada yang terjadian untuk dikomersilkan. Baik, karena ada pasar internasional yang juga bisa menguangkan hal-hal tersebut. Betul. Baik, terima kasih Bung Ruby Alamsyah, pakar teknologi informasi telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.